Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan semuanya sehat hari ini ya. Kita bisa mulai kuliahnya. Sebelum mulai mohon konfirmasinya apakah suara dan share screen saya bisa terdengar dan terlihat. Terdengar dan terlihat, Pak. Baik, makasih. Saya izin mematikan kamera ya. Hari ini kuliah terakhir, tidak terasa minggu depan sudah UAS ya. Sebagai informasi saja, materi US-nya dari sesudah UTS sampai kuliah terakhir, harusnya sampai hari ini ya. Kita mulai saja. Jadi terakhir kita sudah lihat bagaimana flip-flop bekerja. Waktu itu mohon maaf saya tidak bisa hadir. Kemudian setelah flip-flop kita tahu, pekan lalu kita diskusi beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita ingin mendesain rangkaian digital. Nah, hari ini kita mau masuk ke rangkaian yang namanya counter. Rangkaian counter itu gerbang utamanya, device utamanya adalah flip-flop. Jadi kalau seandainya kita bisa pahami flip-flop dengan baik, maka counter sebenarnya sesuatu yang mudah harusnya gitu. Jadi counter adalah flip-flop yang dibuat berjajar gitu ya. Nah, hari ini kita akan lihat counter bagaimana bekerjanya, lalu beberapa contoh, beberapa hal yang harus diperhatikan, plus dua jenis counter yang utama, yaitu counter sinkronus dan asinkronus. Bagaimana perbedaannya? Itu yang akan kita peroleh hal ini. Mudah-mudahan bisa maksimal ya. Kalau gitu kita mulai saja. Oke, seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi counter itu device utamanya adalah flip-flop. Dalam hal ini kita pakainya JK flip-flop gitu. JK flip-flop, lalu kita ambil outputnya di titik key biasanya gitu, key atau keybar, tapi dalam hal ini kita pakainya key. Jadi nanti J dan K itu untuk men-set bagaimana flip-flop kita bekerjanya, sementara ada clock yang akan masuk yang tugasnya adalah men-trigger gitu. Biasanya kalau di flip-flop ada CK gitu ya, CP gitu ya, CP sorry. Di flip-flop kan ada J, K, lalu di tengahnya ada C gitu ya, clock. Nah, clock itulah yang nanti akan menjadi trigger untuk mulai menghitung gitu ya, menghitung outputnya bekerja. Nah, biasanya ketika kita bicara flip-flop itu, bicara counter itu kita biasanya tentukan berapa banyak bilangan outputnya, dalam hal ini bilangan biner. Nah, berapa banyak bilangan binernya itu dinyatakan dalam besaran yang namanya modulus gitu, atau mod. Sebagai contoh di sini adalah modulus 8 gitu. Modulus 8 itu berarti kita menghitungnya sampai 8 perbedaan bilangan biner. Kalau 8 perbedaan bilangan biner, maka kita butuh paling tidak 3 bit bilangan biner. Ini contohnya tabel ini ya. Ini kan kita punya 3 bit bilangan biner yang direpresentasikan pada output Q0, Q1, Q2. Q0 itu selaras dengan 2 pangkat 0, LSB, lalu 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, ini adalah MSB-nya. Ini adalah bilangan biner 3 bit, ya. Ya ini variasinya dari 000, 001 terus sampai sini, 111. Kalau kita lihat angkanya sebenarnya dari 0 sampai 7. Nah ini kan ada 8 variasi. 8 variasi menghitungnya gitu, dari 0 sampai 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, menghitungnya dia. 8 variasi itu terus kita sebutnya sebagai modulus 8 gitu. Modulus 8 yang harus difasilitasi oleh 3 buah bilangan biner gitu ya, modulus 8. Kalau misalnya
saya ingin tanya modulusnya 6 misalnya. Kalau modulusnya 6 berarti kita akan berhenti di perhitungan angka 5. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5 berhenti. Nanti dia balik lagi ngitungnya ke 0. Nah ini bilangnya modulus 6 misalnya. Hitungnya sampai 5. Nah pertanyaan saya kalau modulus 6 misalnya berapa binernya yang kita butuhkan? Bilangan binernya. Tetap 3 ya. Tetap Q0, Q1, Q2. Nah, banyaknya bilangan biner yang kita butuhkan ini tentu saja akan sangat mempengaruhi bagaimana desain counternya gitu. Berapa banyak flip-flop yang kita butuhkan. Karena satu Q0 ini kan menunjukkan satu buah output dari flip-flop. Kalau kita punya 3 bilangan biner, berarti kita butuh 3 flip-flop. Gitu. Jadi nanti misalnya, coba dibuat counter yang menghitung modulus 5 misalnya gitu ya, modulus 5. Oh gimana ya desainnya gitu ya. Setidaknya kamu tahu ketika kita bicara modulus 5 itu berarti dia menghitung dari 0 sampai 4. Terus balik lagi gitu. Modulus 5 itu berarti ada 5 variasi. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sampai 4 terus balik lagi ke 0 ngitungnya. Oh, kalau gitu saya butuh sampai 4. 4 itu adalah 100, berarti saya masih butuh Q2 dalam hal ini gitu. Maka saya harus memasang flip-flop 3 buah setidaknya gitu. Saya ngoreksinya gampang aja gitu. Begitu saya minta desain coba sebuah counter yang modulus 6 misalnya, kamu cuma pasang 2 flip-flop udah pasti salah gitu. Gampangnya gitu ya. Setidaknya kamu bisa tentukan berapa banyak jumlah flip-flop yang kita butuhkan itu sangat berkaitan dengan modulusnya. Karena satu flip-flop itu menunjukkan satu output gitu, satu key ini. Nah, juga yang harus diperhatikan pada sebuah counter itu sebenarnya adalah rangkaian digital yang diurutkan gitu, sekuensial, diurutkan. Jadi masing-masing flip-flop itu diurutkan berjajar. Gitu ya. Berjajar, nanti kita lihat detailnya, berjajar lalu karena dia sekuensial maka bekerjanya berurutan. Itu kalau kita bicara asinkronus ya. Kalau sinkronus nanti lain lagi, sinkronus nanti kerjanya mereka bareng. Kemudian yang juga harus kita perhatikan timing diagram. Mohon karena biasanya nanti bicara ujian ya, kalau bicara ujian tuh pasti yang diminta buat timing diagramnya misalnya gitu, atau buktikan dengan timing diagram. Ini adalah sebuah timing diagram counter modulus 8 sederhana yang kita punya tadi. Ya ini ya. Ini dia nih, ini adalah outputnya nih. Output di sini, Q0, Q1, Q2. Outputnya ini LSB, ini MSB. Sehingga kita akan bacanya kan 0, 0, 0, 1, 0, 0. Itu seperti 0, 0, 0, 1, 0, 0 gitu. Satunya ini, Q0-nya ini gitu. Jadi bacanya ke bawah ini. Ini adalah counter ketiga nih. 0, 1, 0. Terus sama dengan 0, 1, 0 seperti ini di sini. Yang ini. Begitu seterusnya dia clock-nya itu jalan ya. Clock pertama, clock kedua, clock ketiga, clock keempat, 5, 6, 7, 8. Ketika sampai di 8, 1, 1, 1, 1 yang ini. 1, 1, 1 yang ini. Karena dia modulus 8 terus balik lagi. Gitu. Kembali lagi menjadi 00, 100, 010 dan seterusnya, berulang. Jadi sesungguhnya yang kita lihat nih di sini itu yang nanti akan menjadi outputnya tuh per ini itu per gimana ya, per Q0 Q1 ya, per ini nih gitu. Bukan sederet ke sana, bukan sederet begini, bukan, tapi per ini ke bawah nih yang akan kita lihat. Baik, sampai di sini dulu ada yang ingin disampaikan, silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada jelas ya.
Oke, sekarang kita lihat yang sederhana saja dulu. Bagaimana bekerjanya sekuensial tadi gitu. Jadi belum masuk ke flip flopnya nih gitu. Yang penting berurutannya dulu gitu ya, berurutannya dulu. Misalnya saya punya sebuah D flip flop gitu ya, edge trigger, positive edge trigger. Oke, yang dimaksud dengan positive edge trigger itu berarti dia di-trigger ketika clock-nya itu berubah dari 0 menjadi 1 gitu ya. Ini yang dimaksud dengan positive edge trigger. Ini, jadi positive edge trigger di situ, kalau kita perhatikan si positive edge trigger di situ, sebentar. Ini hal-hal yang biasanya sering digunakan, istilah-istilah yang sering digunakan di elektronika digital yang ketika saya membuat soal nanti gitu, ataupun dosen yang lain membuat soal, atau ketika sedang sidang skripsi disebutkan positive edge trigger di sini, itu maknanya adalah ini nih, gitu. Jadi yang dimaksud dengan positive edge trigger itu, dia akan merubah outputnya. Outputnya siapa yang berubah? Ya key, outputnya kan key. Jadi outputnya adalah ini nih, key ini. Gitu. Outputnya ini akan berubah ketika clock-nya gitu. Clock-nya itu positive edge trigger gitu. Positive edge trigger berarti ketika dia berubah dari 0 ke 1 di daerah ini. Nah, kemarin kita sudah tahu harus ada waktu tunggunya misalnya gitu, itu jadi perhitungan ya ketika memakainya. Jadi ini adalah posisi yang akan merubah outputnya. Gitu ya. Ketika D-nya ini, nah ini kelihatan nih outputnya berubah. Nah, ini dia. Gitu. Nanti ketika clock-nya turun, ini nggak berubah si flip-flop. Ketika clock-nya dari sini, flip-flopnya tidak berubah nih. Gitu ya. Tidak berubah. Pada saat yang sama sebenarnya si D flip-flopnya itu dapatnya dari kibar katanya gitu ya. Kalau lihat gambar ini kan ini kibar. Nah, di D flip-flop nih selama di sini 1 ya di sini akan 1 sebenarnya kan gitu. Kalau di sini selalu dikasih 1 maka di D itu tergantung pada kibarnya. Bentuknya gitu ya, bentuknya. Kalau di sini 0, maka ini 0. Kalau ini 1, ya ini 1. Jika A-nya selalu 1. Tapi kalau A-nya 0, ini pasti 0 apapun dia gitu ya. Nah, jadi yang ingin ditekankan sebenarnya adalah si outputnya itu tergantung pada clock-nya. Gitu. Tentu saja si D-nya harus dikondisikan 1 misalnya gitu ya. D-nya harus dikondisikan 1. Nah, ini yang akhirnya menjadi outputnya. Terlihat gitu ya, terlihat bahwa ketika clock-nya seperti ini, outputnya jadi seperti ini. Apa sih yang kita lihat? Kalau saya paling gampang lihatnya bahwa frekuensinya jadi setengahnya. Ini inputnya misalnya dianggap ya. Frekuensinya kan ini, periodenya deh. Periodenya ini 1 periode. Nah, ini periodenya jadi dari sini sampai sini. Periodenya lebih panjang. 2 kalinya periodenya, dengan kata lain frekuensinya jadi setengahnya gitu. Nah, itu kemudian yang juga menjadi kegunaan dari counter ya, membagi frekuensi. Ini loh, jarak dari sini sampai sini gitu. Itu kan 1 periode, sementara inputnya, kalau ini kita mau anggap inputnya yang ini periodenya gitu. Jadi periodenya tuh menjadi lebih panjang 2 kali, lebih lama 2 kali dibandingkan ini. Dengan kata lain frekuensinya lebih kecil setengahnya. Baik ya. Nah, sekarang kita coba lagi lihat contoh yang lain ketika
si flip-flopnya kita buat sekuensial. Sampai di sini dulu ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Tidak ada ya. Nah ini ini sudah mengarah ke flip-flopnya. Ke arah counternya. Ya, sudah mengarah ke counternya. Jadi saya punya dua flip-flop yang saya set langsung, gitu ya. Dua flip-flop yang saya pasang langsung. Salah satu cirinya yang menarik adalah key 0 yang ini dari flip-flop yang pertama itu menjadi input atau menjadi clock bagi flip-flop yang kedua. Nah ini nanti ciri-ciri counter seperti itu. Output dari sebuah flip-flop yang pertama menjadi input bagi flip-flop berikutnya. Input di clock-nya ya, di clock-nya, bukan di J atau K-nya. Ini adalah sebuah JK flip-flop. Nah, JK flip-flop J dan K-nya di set 1, sehingga dia harus toggle harusnya kan gitu. Ya. Toggle berarti klik, loop gitu, tergantung pada dia nih. Kemudian ini positif edge trigger atau negatif edge trigger, saya tanya. Ini positif atau negatif edge trigger? Negatif, Pak. Negatif, baik. Negatif, mudah-mudahan jawabannya bukan karena di sini ditulis negatif edge trigger gitu ya. Di soal kadang-kadang tidak secara eksplisit dinyatakan ini adalah negatif edge trigger, tapi karena ada ini gitu ya. Ada ini nih gitu. Nah, kita akan bilang oh ini negatif edge trigger. Coba dibandingkan dengan yang tadi. Kan nggak ada tuh. Ya. Nggak ada bundarannya, maka ini positif edge trigger. Sementara yang ini sekarang kita ada bundarannya di sini, bubble-nya. Sehingga dia adalah negatif edge trigger. Maknanya adalah outputnya akan berubah. Output mana ini, output mana lagi Pak ini. Ketika dia misalnya nih, output Q0 itu akan berubah ketika dia itu berubah dari high ke low. Itulah maknanya negatif edge trigger. Berubah dari 1 ke 0. Bukan dari 0 ke 1. Kalau tadi kan dari 0 ke 1 nih. Nih, gitu ya. Dari 0 ke 1 berubah, outputnya berubah. Karena dia positif. Sekarang kalau negatif, maka ketika clock-nya berubah dari 1 ke 0, baru outputnya berubah. Begitu pula yang ini. Flip-flop yang kedua, output ini akan berubah ketika counter yang clock yang ini berubah dari 1 ke 0. Begitu ya. Oke. Di sistem ini katanya setnya dijaga 1. Oh. Read-nya maaf. Read-nya juga dijaga 1, maka harusnya kondisinya kita toggle nih si flip-flop kita. Oke, yang ingin ditekankan sebenarnya sekarang adalah sekuensialnya flip-flop pertama dengan flip-flop kedua. Kan kita punya ini, clock-nya nih. Ya, ini adalah clock di flip-flop yang pertama. Yang 0, flip-flop 0 yang ini. Nah, ketika dia berubah dari 1 ke 0, karena dia negatif edge trigger, sementara J dan K sudah di set 1, maka flip-flop ini toggle langsung. Toggle itu ketika tadi inputnya 1 berubah menjadi 0. So, nanti di sini ya, ketika dia berubah lagi dari 1 ke 0, flip-flop yang pertama tadi outputnya berubah lagi di sini. Cuk, naik lagi. Kalau di sini dia tidak berubah nih. Ketika clock-nya dari 0 ke 1, karena dia negatif edge trigger, output dari flip-flop yang pertama nggak berubah tuh. Tetap ya. Akhirnya di Q0 saya punya ini. Clock yang output yang frekuensinya setengahnya dari inputnya, ya enggak? Gitu. Nah, si Q0 ini menjadi clock untuk flip-flop berikutnya, untuk flip-flop yang kedua. Setuju ya? Jadi Q0 ini menjadi clock-nya flip-flop yang kedua.
Sehingga akhirnya kapan output dari flip-flop yang kedua berubah? Q1-nya berubahnya kapan? Ya ketika dia negatif edge trigger, ketika dia berubah dari 1 ke 0. Ini nih, nah ini dia. Lah kok nggak berubah Pak? Oh iya, kenapa nggak berubah nih? Kenapa ini nggak berubah? Karena pada saat itu dia J dan K-nya belum 1 gitu. Pada saat itu J1 dan K1-nya 0. Kenapa bisa gitu ya Pak? Nah, J1 dan K1 itu disuplai oleh 2N di sini gitu. Ya tentu saja 2N ini tergantung pada A. Ya, tergantung pada A ya enggak? Kalau A-nya dipasang 0 ya di mereka 0. Ya kan? Ini kan A-nya 0. Kalau A-nya 0 ketemu N gate di sini maka di sini pasti 0, di sini pasti 0. Ketika ini 1, kapan tuh ini dia nih? Ketika dia 1 baru di sini tuh tergantung pada ini. Di sini tuh tergantung pada ini gitu ya. Apa yang ada di sini keluar di sini. Apa yang ada di Q1 keluar di sini jika A-nya 1. Sifat N kan gitu. Oke, makanya di sini hold. Hold itu karena pada saat itu A-nya masih 0. A-nya 0, J dan K-nya masih 0. Terus tiba-tiba A-nya 1. Maka J-nya ikut 1, K-nya juga satu saat ikut 1. J-nya itu ini kan dapat dari Q0. Sementara J-nya itu dapat dari Q1, sementara K-nya itu dapat dari Q0. Ini ya, ini kan Q0 untuk K. Makanya K-nya masih 0. Di sini K-nya masih 0 walaupun A-nya sudah 1. Karena Q0-nya masih 0 gitu ya. Terus dia hold sampai satu saat J dan K-nya sudah 1, A-nya juga 1, ketemu lagi si clock-nya dia. Clock-nya siapa? Clock-nya flip-flop yang kedua. Clock-nya flip-flop yang kedua ini dari Q0, lalu dia negatif edge trigger di sini. Pada saat itulah output-nya berubah. Nah ini cerita tentang sekuensial lagi nih, belum cerita tentang counter ya. Masih cerita tentang sekuensial timing diagram, bahwa outputnya tuh berubah atau tidak itu tergantung pada J dan K tentu saja. Ketika nanti bicara counter biasanya J dan K dibuat 1, tergantung pada clock-nya gitu. Gitu ya. Nah, clock-nya di contoh ini sebenarnya ingin ditekankan adalah saya punya clock 1 di sini, maka clock flip-flop yang kedua itu dapatnya dari output flip-flop yang pertama. Nah, itu nanti akan dipakai seterusnya nih untuk bicara counter, bahwa clock-nya hanya 1, kemudian clock flip-flop berikutnya adalah didapat dari output flip-flop sebelum dia gitu. Baik, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanya? Silakan. Tidak ada? Aman-aman saja ya kalau tidak ada. Saya kalau nggak ada yang tanya tuh berpikirnya ini terlalu susah atau terlalu mudah gitu ya. Mudah-mudahan terlalu mudah. Nggak apa-apa. Oke, kalau tidak ada yang tanya, saya lanjutkan ya. Jadi contoh itu menarik sekali untuk pendahuluan kita masuk ke counter. Oke, sekarang kita masuk ke counternya. Counternya yang pertama kita sebutnya sebagai ripple counter gitu, JK flip-flop. Jadi flip-flop yang kita gunakan adalah JK. Ripple itu biasanya berulang gitu ya, berulang. Jadi penjelasannya bahwa saya punya JK flip-flop, lalu saya cascade gitu ya, cascade. Kemudian beroperasinya dalam mode toggle. Berarti selalu klik, lock gitu. Toggle-nya, cirinya mana Pak toggle-nya? Ini, gitu ya, J dan K-nya 1. J dan K-nya 1. Kemudian ini juga dibuat 1, set-nya, read-nya. Nah, read-nya tentu saja
harusnya 1 gitu ya. Ini tidak dibuat 1, tapi harusnya dibuat 1. Di soal ini dikasih 1, awalnya 0 ya ketika baru mulai misalnya gitu ya. Ketika kamu harus menentukan kapan nih mulai ngitung, ya ini kasih saklar aja, kluk, jadikan 1 lalu dia mulai. Oke, jadi cascade, kemudian di toggle, mode-nya mode toggle, flip-flopnya. Itu jadi ciri khasnya counter gitu ya. Flip-flop toggle, kemudian dia cascade. Cascade-nya ini loh, ini digandeng ini, digandeng ini. Cascading kan begitu ya. Nah, kemudian kalau saya punya 3 flip-flop, maka saya punya 3 macam output. Bukan 3 macam output. Saya punya 2 pangkat 3 kombinasi output. Terbayang. 3 flip-flop, maka saya punya 2 pangkat 3 kombinasi output. Berarti 8. Yang tadi tuh, yang tabel tadi, yang modulus 8 misalnya gitu ya. Jadi kalau saya punya saya suruh bikin modulus 6, maka setidaknya kita punya 3 flip-flop. Gitu. Karena 2 pangkat 3, 8 itu maksimum modulus yang bisa kita kerjakan. Kalau saya diminta untuk membuat modulus 10, menghitung dari 0 sampai 9, balik lagi, itu adalah modulus 10, maka kamu harusnya menggunakan flip-flopnya 4 gitu, bukan 3, karena 3 maksimum hanya sampai 8 kombinasi. Gitu ya. Nah, ini konturnya asinkronus. Ini cirinya si asinkronus, bahwa clock-nya dia itu hanya 1, sama nanti juga 1 sumbernya. Tapi flip-flop kedua, clock-nya itu berasal dari flip-flop pertama. Flip-flop ketiga, clock-nya itu berasal dari flip-flop output flip-flop kedua gitu. Ini nih. Nah, ini gitu. Ini juga gitu. Walaupun pada saat yang sama kita ambil dia sebagai output gitu ya. Sebagai output. Ini maknanya kita ambil outputnya di sini nih. Di titik ini ya. Ini outputnya nih. Outputnya. Outputnya kemudian digambarkan pada ini. Oke. Sekarang kita lihat timing diagramnya. Sampai di sini dulu ada yang mau ditanya sebelum kita lanjut ke timing diagramnya yang ini. Karena saya yakin sekali soal UAS-nya nanti pasti counter keluar gitu. Maka saya berusaha untuk pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Ya kamu menyerapnya banyak. Mudah-mudahan juga UAS-nya nanti bisa. Sudah ada? Oke. Sekarang kita lihat timing diagramnya. Oke, ini bukannya tidak boleh diabaikan, boleh. Bukannya saya ingin mengabaikan, tapi anggaplah ini sudah 1 gitu. Ketika ini 0, memang akhirnya belum mulai bekerja sih flipnya. Ketika ini cuk, udah 1 lah gitu ya. Yang kita perhatikan adalah clock pertamanya, filter flip-flop pertama. Lalu kita akan lihat karena dia toggle, maka output ini akan terjadi ketika pertama kali si clock ini negatif edge trigger. Gitu ya. Output ini akan berubah. Di sini akan mulai toggle ketika dia mulai negatif edge trigger. Kapan? Ini dia nih. Ya kan? Ini negatif edge triggernya. Ini negatif edge triggernya. Coba deh perhatikan ini. Itu ya. Mudah-mudahan mulai familiar nih yang dimaksud dengan negatif edge trigger ini. Nah, ketika dia mulai truk turun gitu ya. Truk turun maka key 0 langsung berubah. Gitu. Terus ini jalan terus nih. Dia jalan terus, dia nggak berubah. Karena dia tadi negatif edge trigger. Begitu ini tiba-tiba turun, maka dia berubah lagi. Terus tetap terus ini turun lagi, ini berubah lagi gitu. Harusnya sih ada tanda panahnya nih di sininya biar gampang ya. Kalau ada tanda panahnya, mudah-mudahan lebih itu. Maksud saya di ininya loh, di clocknya itu, kalau ada tanda panahnya sebenarnya jadi lebih gitu. Ini harusnya ada tanda panah gitu ya.
Tanda panah dia turun ke bawah. Oke, kita sudah lihat bagaimana si flip-flop yang pertama bekerja. Ini hasilnya. Lalu bagaimana bekerja flip-flop yang kedua? Sama saja, gitu. Sama saja seperti flip-flop yang pertama. Tapi sekarang clock-nya bukan yang ini. Clock-nya bukan dari yang hitam ini. Clock-nya berasal dari output-nya key 0, output-nya flip-flop yang pertama. Jadi clock-nya tuh dari sini. Ini, berarti yang ini dong Pak. Ya, ini yang kita lihat sekarang. Untuk melihat output yang flip-flop kedua. Kapan? Ini dia nih. Ini dia berubahnya nih. Ketika negatif edge trigger. Ketika dia berubah dari turun, tuh ada tanda panahnya. Oh ini nih maksud saya. Ada tanda panahnya turun. Begitu dia turun, outputnya langsung berubah, toggle. Maknanya toggle begitu. Terus dia konstan, terus dipertahankan, tidak berubah gitu ya kalau di flip-flop bilangnya. Sama outputnya karena ini belum berubah. Terus jalan, terus tiba-tiba si Q0 turun gitu. Q0-nya turun, maka flip-flop yang kedua juga bereaksi dengan toggle, bereaksi dengan melakukan toggle, turun. Begitu berulang, akhirnya saya dapatkan output seperti ini pada flip-flop yang kedua. Ini Q1. Sama, saya ulang lagi bahwa flip-flop yang ketiga mendapat clock dari Q1. Kapan dia berubah? Ketika negatif edge trigger. Mana tuh ini nih negatif edge triggernya? Itu maka dia berubah. Mana lagi ini? Nah, outputnya adalah ini gitu. Jadi outputnya itu adalah ini nih outputnya nih gitu. Jadi bacanya begitu ya. Contoh yang lain misalnya outputnya adalah ini Pak gitu. Jadi outputnya berapa? Outputnya 1 saat 000. Atau ini ditulisnya. Atau satu saat outputnya adalah 011 ini gitu ya. Nah, ketika dia sampai di 111 dia akan kembali lagi ke kondisi mula-mula menjadi 0. Ini tanpa campur tangan kita ya, dia balik laginya menjadi 0 itu tanpa campur tangan kita. Toggle balik lagi. Nanti dibutuhkan campur tangan kamu, biasanya nih ujiannya begitu ya. Saya inginnya berhentinya sampai 5 gitu. Begitu 5 balik lagi ke 0. Nah, itulah campur tangan kamu dibutuhkan. Kreativitas kamu untuk menghentikan dia sampai 5 terus 0. Boleh lagi 0 gitu. Nah, itu biasanya ujiannya begitu ya. Nah, bagaimana caranya sesudah ini? Sampai di sini dulu ada yang mau tanya? Pak, saya izin bertanya. Ya. Sebenarnya saya penasaran Pak, yang membuat counter ini dia dapat menghitung kembali dari 0 tuh gimana ya Kak? Pak, kayak perputarannya gitu. Oke, ini si yang apa adanya dulu ya gitu ya. Ini kan apa adanya nih ya. Siapa si Rizky Pak. ya, Rizky. Jadi maksudnya barangkali karena saya 8 kombinasi gitu ya. Ini maka ketika dia sampai di 7 langsung balik lagi ke 0 gitu ya. Nah, ini gimana caranya Pak? Kenapa dari 7 langsung ke 0 gitu ya? Otomatis. Iya Pak. Nah, karena nanti ada pertanyaan lain juga ketika saya desainnya ketika sampai di 5 dia balik lagi ke 0. Pertanyaan itu mungkin nanti keluar lagi tuh gitu ya. Ketika saya punya desain ketika sampai 5 balik lagi ke 0. Kalau itu memang kita desain. Kalau ini kita pasang begini saja dia akan balik otomatis dari 111 menjadi 0 si ininya si sapanya si outputnya.
Coba aja lihat nih, Rifki ya. Ketika clock-nya kan jalan terus nih, ya Ki ya. Ini jalan terus nih. Ini nggak berhenti nih, terus sampai 20, sampai 200, sampai 1000 ke sana tuh. Jadi begitu pula Kinol gitu kan. Kinol yang ngikutin ya. Gak berubah juga sana. Begitu pula Q1 kan begitu terus kan. Q2 juga akan begini terus loh, ini sampai sana ke belakang gitu terus sana. Nah, karena itu sebenarnya adalah keterulangan, maka otomatis kita akan ketemu yang ini lagi nih, Ki. Nanti di sana begitu lagi ketemu. Jadi kenapa bisa gitu? Karena masing-masing ini sebenarnya hanya mengulang saja gitu. Masing-masing Q0, Q1 dan Q2 ini mengulang. Otomatis akhirnya setiap satu periode tertentu kita akan dapatkan output yang sama balik nih. Ini kan dia akan berulang gini. Gitu. Tanpa campur tangan kita nih, ini akan gini. Sorry ya jadi kecoret-coret. Terus sampai ke sana, sampai sini gitu. Yang ini pun begitu. Dia kan begitu ya, tapi dengan periode yang lebih panjang. Dengan periode yang lebih panjang gitu. Terus tanpa campur tangan kita, begitu pula yang ini dia akan gitu. Alhasil pada suatu saat kita akan temukan dia di sini balik lagi ke 00 sama seperti ini. Gitu. Karena ini periodik. Begitu Rifki, mudah-mudahan menjawab. Yang menarik justru yang kita desain jangan periodik lah, ngitungnya mulai dari 2 sampai 4. Nah, lebih susah lagi misalnya. Jangan dari 0, tapi ngitungnya dari 3 sampai 7 misalnya. Atau dari 2 sampai 6. Nah, itu baru campur tangan kita dibutuhkan. Begitu ya, mudah-mudahan menjawab. Oke Pak, sangat menjawab Pak. Terima kasih atas jawabannya Pak. Jadi karena dia periodik maka ketemu 00 lagi di sini. Nanti satu saat kata ada lagi di selang periode tertentu ketemu lagi di sini. Baik, ada lagi yang mau ditanya? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, ada satu hal menarik yang harus kita perhatikan sedikit ya, balik lagi ke diskusi kita pekan lalu tentang delay gitu ya, tentang waktu propagasi gitu. Jadi propagation delay itu kan maknanya si sinyal ini kan lewat dari satu flip flop pindah ke flip flop lain, pindah ke flip flop lain gitu. Ini nih. Sinyal ini kan lewat di sini sampai di sini. Terus lewat lagi di sini sampai di sini lewat lagi. Sementara si clock-nya kan jalan terus gitu. Clock yang ini kan nggak lewat kemana-mana nih gitu ya. Yang ini kan nunggu lewat satu flip flop. Yang di sini, yang kedua lebih lama lagi nunggunya. Lewat 2 flip flop. Yang ini lewat 3 flip flop. Jangan-jangan gitu kan. Semuanya kan sebenarnya butuh proses. Butuh waktu dari sini sampai sini. Iya dong. Walaupun sekedipan mata Pak, itu waktunya dari sini sampai sini. Sinyalnya nih maksud saya. Ketika dia pertama kali datang di sini, sampai ke output sini paling cuman 10 nanodetik misalnya gitu. Sekedipan mata. Sampai di sini 10 nanodetik lagi, sampai di sini 10 nanodetik lagi lah. Dari ujung sampai ujung sini 30 nanodetik gitu. Sekedipan mata Pak itu. Kamu bisa bilang gitu ya. Nggak terasa Pak. Oke, nggak terasa memang bagi mata kita, tapi bagi sinyal yang frekuensinya tinggi kan terasa. Kalau order kita frekuensinya gigahertz ya terasa. 100 MHz ya mulai terasa gitu. Nah, itu yang kemudian kita sebutnya delay. Kalau digambar begini nih jadinya nih. Clock kita tuh ya jalan terus gitu. Karena dia di depan. Santai aja. Clock yang kedua adalah output dari Q0 kan ini. Output dari flip-flop yang pertama. Geser dia sedikit. Nah, iya kan? Nah, gesernya ini kan dipakai untuk dia kan dipakai untuk input atau untuk clock bagi flip-flop yang kedua. Geser lagi. Nah, ini flip-flop yang kedua dipakai untuk input flip-flop yang ketiga, geser lagi. Totalnya kan gesernya ini. Gitu ya. Totalnya lumayan.
30 tambah 30 tambah 20. 80 nanosecond. Lumayan lah. Bukan buat mata kita ya, buat sinyal dengan frekuensi tinggi. Ini adalah hal yang harus diperhatikan. Gitu. Nah, itu akhirnya akan membatasi berapa frekuensi maksimum yang masih boleh gitu. Ketika kita bicara propagation delay dari flip-flop kita. 80 nanosecond propagation delay-nya dari 3 flip-flop, maka tinggal dihitung aja pakai rumus ini 1 per 80 nanosecond ya, N kali TP, N-nya adalah jumlah flip-flopnya 3 kali 30 misalnya, 90 nanosecond. 1/90 nanosecond itu frekuensinya berapa? Gitu. Itu adalah frekuensi maksimum, nggak boleh lebih besar dari itu. Kalau lebih besar dari situ, geser nih, gitu ya. Geser, ini sudah datang sinyal yang kedua, dia ketinggalan. Gitu. Ketinggalan, maka outputnya jadi tidak sesuai. Kayak itu sekedar tambahan saja bahwa ada peluang propagation delay ketika kita bekerja pada sinyal yang frekuensinya tinggi. Kalau frekuensinya rendah ya nggak masalah. Baik, sampai di sini ada mau tanya? Oh, udah jam 11 aja ya. Tidak ada? Oke, tadi counter ripple, counternya naik ya, kalau kita lihat ya. Naik kan dari 00, 001, 010, 011, terus gitu. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Nah, ada juga counter yang turun. Ini turun, jadi menghitung turun. Hitung mundur gitu ya, hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Gitu ya, hitung mundur. Gitu, hitung mundur sama saja. Sama nggak sih? Sama kan? Sama saja. Tapi outputnya diambilnya di kibar. 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 Kalau tadi kan diambilnya di sini outputnya. Sekarang kita ambilnya di sini. Ceritanya sama saja lah. Ya, kibar itu apa? Ya, ya kibar ya. Kalau tadi 000 sekarang jadi 111. Kalau tadi 100 sekarang jadi 011 gitu aja. Persis sama. Tapi kita ambilnya di kibarnya. Gitu ya. Nah, tidak ada yang beda dengan yang tadi, hanya beda ambil ini aja, beda ambil outputnya. Tapi yang kita peroleh adalah sinyal yang turun, ya. Nah, hitung mundur maksud saya. Oke, nggak masalah, ini saya rasa bisa dilanjutkan. Nah, ripple counternya sudah, ya. Itu saja yang kita diskusikan. Nah, sekarang kita ingin pakai nih di ripple counter tadi sebagai frekuensi divider. Frekuensi divider. Jadi dia dipakai untuk membagi frekuensi. Membagi frekuensinya menjadi setengahnya, menjadi 1/8-nya. Misalnya gitu ya. Lihat deh nih. Lihat deh kurva ini, ya gitu. Ini kan output yang tadi tuh. Kelihatan dong bahwa ini adalah frekuensi input, maka frekuensi output yang pertama menjadi setengahnya. Frekuensi output yang kedua menjadi setengah, kemudian setengah dari setengah 1/4. Setengahnya dari 1/4, 1/8. Gitu. Atau kalau kita bicara periodenya ini 2 kalinya. Yang ini 4 kalinya. Yang ini 8 kalinya. Gitu ya. Contohnya ini deh. Gitu. Ketika saya punya clock, inputnya 24 kHz, kita masukkan ke counter modulus 8 yang tadi, yang gambar yang tadi, maka outputnya akan yang ini, gitu ya. Ini. Outputnya akan 1/8-nya gitu, frekuensinya. Dibagi 8 gitu ya. 24 dibagi 8 dapatnya 3 kHz. Gitu. Ya, ceritanya begini tadi. Kamu udah lihat nih, kelihatan gitu ya, bahwa frekuensinya tuh
menjadi setengahnya. Setengah, seperempat, 1/8, 1/16 gitu. Memang akhirnya nggak, wah saya pengennya 1/7 ya, nggak bisa gitu sih akhirnya ya. Tapi nanti jangan-jangan bisa ketika kita bisa mendesain, menghitung konturnya jangan sampai 8 baru balik, tapi misal dari sampai 7 baru balik, sampai 5 baru balik gitu ke 0. Nah itu kita bisa dapatkan frekuensi yang tidak apa ya, ini bilangnya kan dari 1, setengahnya, 1/4, 1/8, 1/16 itu kan berurut dengan bagus gitu ya. Enggak Pak, saya mau yang lebih unik, 1/7-nya misalnya, 1/11-nya, itu jangan-jangan bisa didesain dengan modulusnya yang kita buat beda gitu, dengan mengatur-atur modulusnya. Baik, sampai di sini ada mau tanya? Tidak ada? Good. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat contohnya nih. Sekarang kita lihat contohnya ketika kita ingin mendesain sebuah counter yang tidak biasa-biasa saja, gitu ya. Yang kalau tadi kan biasa-biasa saja tuh, sampai ke 7, yang ke 8-nya 000 gitu. Sekarang saya maunya agak beda. Saya mau ngitung sampai 5 saja gitu. Sampai 5 itu berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Modulus 5 tuh begitu, berarti sampai 4 balik lagi ke 0 gitu. Yang dimaksud dengan modulus 5. Jadi mungkin bisa saya katakannya sebagai divide by 5 atau modulus 5 gitu. Maknanya ketika dia sampai kelima dia balik lagi ke 0. Kelima itu dihitung dari 0 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 balik lagi gitu. Ini. Bagaimana desainnya? Nah, gitu. Idenya kan gini aja. Ketika dia sampai yang kelima, yang ini nih, ini kita ambil gitu. Ini kita ambil untuk mereset flip-flop kita. Gampangnya gitu. Ya enggak? Ini kita ambil untuk mereset flip-flop kita. Itu idenya gitu. Pak, saya ingin menghitungnya sampai 7. Ya udah, 7 mah yang tadi. 8 tadi ya. 7, 5, 6, 7. Oh, ini kita ambil sampai 7. Untuk mereset flip-flop berikutnya. Yang ini tuh maksud saya yang aslinya. Sorry ya. Nah, aslinya kan ini nih. Aslinya kan begini. Pak, saya ingin mereset modulus 8, berarti dia berhenti sampai 4. Sampai di sini. Nah, ini kita ambil nih 100 untuk mereset flip-flop. Pak, saya mau berhentinya di 6, di sini. Oh, berarti ini kita ambil. Kita ambil untuk mereset flip-flop gitu. Jika flip-flopnya semuanya di reset agar kembali ke 0. Nah, untuk bisa mereset maka kita harus masukkan mereka ini ke titik R-nya, resetnya gitu. Ini ke sini ya kan? Ke sini. Jadi ini dapat dari sebuah gerbang yang inputnya si gerbang tadi, gerbangnya nggak harus ini ya, tergantung kondisinya deh gitu. Yang inputnya itu adalah unik dari yang kita mau. Yang kita mau kan ini nih. Ya udah, saya pakai ambil bit LSB dan MSB. Ketika dia 0 dan 1. Uniknya kan di situ. Ini dan ini gitu. Ya. Kok nggak tiga-tiganya, Pak? Boleh aja sih, tiga-tiganya juga unik sih. Tapi mempersingkat aja toh yang saya butuhkan cuma 2. Kalau bisa 2 buat apa 3 gitu. Ya. Mungkin kalau nggak bertanya, Pak ini nggak dipakai nih. Karena misalnya gitu. Ya. Saya katakan kalau mau dipakai sepertinya sih nggak masalah ya. Karena 21 dengan 22 itu
ini dengan ini tuh di sini sama-sama 00. Sorry, tidak boleh ya justru ya. Karena pada saat itu 21-nya 0 juga. Gitu ya. Jadi kita pakainya 20 dan 21. 20 dan 21 itu adalah ketika dia sampai angka kelima, kan ini, sorry saya salah nih, aduh. Saya ulang ya. Jadi ketika kita ingin mendesain modulus 5, itu maknanya kita berhenti pada hitungan kelima. Mana Pak? Ini 0, 1, 2, 3, 4. Artinya itu mulainya kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sampai 5 terus balik lagi ke 00. Nah, balik lagi ke 00 itu terjadi ketika si flip-flop kita, outputnya, si 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 adalah 1010, 101 ini nih. Ini deh, gitu ya. Jadi jangan sampai sini katanya gitu. Ketika sampai di sini outputnya 0 dong, gitu. Bayang ya. Bukan yang ini tadi, salah ya, maaf saya. Ketika 101, maka flip-flop ini reset semua dong, gitu. Karena saya nggak mau sampai ini, gitu. Nah, 101 ini kan unik. Yang uniknya adalah 1 dan 1-nya kan itu. Ini kan nggak ada nih. 1 dan 1-nya di sini. Hanya ada di sini. Maka bit yang pertama dengan bit yang bit yang ini dengan bit yang ini diambil. Ini ada 2 pangkat 0, 2 pangkat 1 diambil untuk mereset flip-flop kita. Diambil tuh di sini sampai gitu. Nah, ini mereset ketika dia 11 ini NAND, maka hasilnya 0. 0 karena ini negatif edge trigger, maka semuanya kereset. Hasilnya counter kita mulai lagi dari 0 di sini. Pak, kan ada sempat dia lewat dikit, Pak. Iya sih. Ini loh yang sempat lewat dikit tuh yang ini nih. Ketika dia mulai 1 kan sesudah ini harusnya kan ini 101 gitu yang diwarnain oranye. Tapi begitu dia baru sedikit aja dia ada di kondisi ini, langsung di reset oleh ini. Langsung di reset oleh dia, flip-flopnya. Terus semuanya jadi 0 lagi. Nah, ini ada memang sebentar aja gitu. Yang kemudian kita sebutnya sebagai glitch gitu. Tapi sebentar nih, ya. Harusnya ini lihat aja ini satu periode ini ini hanya untuk mempermudah gambarnya dibuat gambar ini, tapi kenyataannya kecil sekali periodenya. Baik. Yang harus kita kerjakan sebenarnya adalah ininya gitu tantangannya. Nanti ujiannya begitu tuh. Kamu harus mendesain ini sehingga flip-flop kita reset pada kondisi yang diminta gitu. Nah, kondisi yang diminta itu yang akan menentukan ininya seperti apa. Begitu ya. Sampai di sini mau tanya? Tidak ada? Good, kalau tidak ada. Kamu masih ada kan ya di kelas saya, masih ya? Ada Pak. Mana emang yang cukup jelas Pak? Nah, jangan bilang cukup lagi nih, kalau bilang cukup lagi udahan nih. Cukup Pak. Itu bahasa saya aja bukan maksudnya cukup. Canda saya, santai aja. Oke ya, jadi sampai di sini kita akhirnya sekarang bisa mendesain counter yang berhenti pada hitungan tertentu gitu, dengan memodifikasi ini, ya, memodifikasi ini untuk mereset semua flip-flop. Lihat nih semua semua flip-flopnya di reset. Karena ini adalah negatif edge trigger, maka desainlah ini yang menghasilkan output 0 kan gitu, agar dia reset. Desainlah gerbang-gerbang ini yang menghasilkan output 0 untuk mereset dengan input yang unik, tergantung pada permintaan.
dalam kasus kita diminta untuk berhenti di sini. Modulus 5. Uniknya ini, kalau gitu saya ambil aja 1 dan 1 gitu. 1 tuh miliknya dia dan miliknya ini. Ambil, jadikan ini. Gitu. Jangan-jangan kalau ngitungnya cuma sampai 2 terus balik lagi 0, kita butuh yang ini kan uniknya. Nah, ini yang kita ambil berarti. Kalau yang kita ambil berarti ini dan ini. Begitu ya. Kita lihat contoh yang lain deh. Silakan. Oh, ini nggak ada gambarnya. Harusnya ada gambar itunya nih. Ada gambar. Sebentar ya, saya pindahin gambar nih. Kalau nggak ada gambarnya, setengah mati membayangkannya. Sebentar ya, harusnya ada gambarnya. Bentar, saya pindahin gambarnya dulu. Gambar yang itu, maksud saya gambar yang butuhnya. Kalau nggak ada gambarnya, lumayan. Lumayan membayangkannya itu susah. Ini deh. Baik, ini tantangan lagi. Gitu ya. Tantangannya kita diminta untuk membuat modulus 6. Up counter. Down counter juga yang dilihat mundurnya saja. Up counter. Tapi pakai push button. Kalau nggak pakai push button, mungkin nggak perlu. Ya. Kalau nggak pakai push button, agak beda lagi desainnya. Oke. Sekarang yang diminta pakai push button. Atau kita coba yang nggak pakai push button dulu, Pak. Iya deh, yang nggak pakai push button dulu ya. Jadi, saya ingin berhentinya di modulus 6, tapi tanpa push button. Jadi, begitu 6 langsung balik. 6 itu kan di sini ya. Modulus 6 tuh. Gitu ya. Modulus 6 tuh di sini. Yang uniknya adalah bit yang ini kan. 110. Nah, ini kita ambil nih. Kita ambil jadikan patokan untuk mereset flip-flop kita itu. Ini yang tanpa push button dulu ya, sekali lagi. Nah, ini kita ambil 110 berarti ini adalah 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Jadi yang harus kita ambil adalah 2 pangkat 1 dan 2 pangkat 2. Ya kan? Ini dia. Ini kita ambil, tak. Yang ini kita ambil, tak. Dapat di sini. Nah, tantangan kamu adalah bagaimana data satu-satu ini bisa mereset flip-flop. Bagaimana saya punya 211 bisa mereset flip-flop? Berarti saya harus punya satu gerbang yang kalau inputnya, gerbangnya saya nggak tahu apa, punya satu gerbang yang kalau inputnya 1 dan 1, outputnya 0. Gerbang apa coba? Karena saya butuh itu. Ya, saya butuh satu gerbang yang inputnya 1 dan 1, karena ini kan 1 dan 1 nih. Yang kita perhatikan. Outputnya 0. Untuk apa Pak 0? Untuk men-trigger dia, karena dia negatif edge trigger. Outputnya 0, sehingga mereka reset semua nih. Oke, 1 dan 1 gerbangnya apa? Tidak harus. Apa? NaN. Oke, jadi saya tinggal tambahkan NaN saja di sini, maka selesai tuh problem kamu itu ya. Jadi NaN-nya ditaruh di mana Pak? NaN-nya misalnya nih, NaN-nya di sini ya, di mana ya? Sini deh. Dia. Nah, ini input ini asalnya dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1 dan 2 pangkat 2. Lalu dia masukin aja ke sini. Masukin aja ke situ, dia gambarnya jelek. Jadi NaN saya inputnya adalah 2 pangkat 0, 2 pangkat 1 dan 2 pangkat 2. Ini dari sini dan
ini. Outputnya itu diberikan ke dia, dan ke dia. Maka dia akan reset. Itu ya, itu kalau yang tanpa push button. Tanpa push button. Sekarang saya mau yang push button. Push button itu maknanya saya pencet baru dia reset gitu. Gitu ya. Saya pencet baru dia reset. Kalau dia nggak dipencet ya santai-santai aja. Nah, push buttonnya itu kan bayangkan nih kalau ini tidak dipencet, maka gerbang ini kan 0. Inputnya nih. Ini 0, ini apa sih? NOR kan ya. NOR itu ketika 00 baru 1. Iya, benar ya. Ketika 00 baru 1. Yang lainnya 0 ya. Jadi kalau ini ada satu aja salah satunya, maka outputnya 0. Ya enggak? Misalnya di sini 0, 1 misalnya. Ini pasti 0, outputnya di sini 0. Ya, outputnya 0, maka dia kalau ini terus deh. Ini saya hapus dulu yang itu ya, biar nggak bingungin. Ini hapus ya. Jadi misalnya nih di sini 0, di sini 1. Output dari N-nya kan 0, ya enggak? Iya ya. 0, kemudian si push button-nya nggak ditekan. Push button-nya nggak ditekan, maka ini 0. 0, ini 1. Iya kan? 1 ya. 1, maka dia tetap jalan gitu. Begitu di sini 1, ini 0, juga 0, ini tetap jalan. Ini 1, 1, 1, ini 1. Kalau ini 1, 1, ini 1, outputnya 0, dia akan reset. Ya, ya nggak? Nah, saya boleh tambahkan gitu. Tambahkan push button yang dia akan mereset dipaksakan gitu loh maksud saya. Jadi kalau ini nggak dipencet, ini sih akan menghitung dari 0 sampai 5 terus balik lagi ke 0 udah jadi nih gitu. Iya. Benar-benar udah modulus 6. Dia akan menghitung dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 terus balik lagi ke 0, 1, 2, 3, 4, 5 begitu. Tapi ketika saya pasang push button di sini, maka saya bisa paksa dia. Paksa berhenti kapanpun ketika push button ini saya pencet. Ketika dia misalnya baru muter terus ada di sini gitu ya. Ada di 2, begitu saya tekan dia langsung 0, langsung balik ke 0 gitu. Nah, itu maknanya maksud saya ingin punya ripple counter modulus 6. Modulus 6 itu dipenuhi oleh yang ini memenuhi modulus 6. Plus saya punya reset manual pakai push button di sini. Kalau nggak ada push buttonnya, maka ini akan berputar terus dari 0 sampai 5 balik lagi. Normal biasa, modulus 6 biasa. Tapi karena saya pasangin push button, maka saya bisa mereset dia kapanpun saya suka dengan memencet push buttonnya. Mudah-mudahan bisa diterima ya. Ada yang mau tanya sampai di sini? Pak, izin bertanya Pak. Itu ini maaf agak melenceng dari topik. Itu yang pada counternya itu ada bulatan-bulatan pada input set sama reset itu apa ya Pak fungsinya? Oh, oke. Nggak apa-apa. Menghadapi UAS, apapun yang nggak tahu, tanyain aja gitu ya. Ini, bulatan ini ya. Ini, Iya, gitu ya. Ataupun ini sama saja nih. Ataupun di sini gitu.
Ataupun mungkin nanti ada di sini. Jadi waktu kita belajar dulu, mungkin pertemuan kedua atau ketiga tuh, saya punya gerbang, terus depannya ada buletannya gitu ya. Itu maknanya dia bubble. Nanti dicek lagi deh, waktu itu kita juga pernah diskusi. Jadi misalnya saya punya N gitu. Terus N itu saya kasih buletan di tengahnya, di depan gitu. Nah, gitu. Ini juga boleh ketemu begini gitu ya. Nah, buletan itu apa Pak maksudnya? Itu bubble. Bubble itu seperti inverter gitu. Dibalik. Ini nih. Ini kan OR, tapi karena ada bundaran di depan menjadi NOR. Berarti dibalik semua. Nah, begitu pula dia nih gitu. Ini gitu. Normalnya dia akan kalau tidak ada buletannya berarti dia butuh 1 untuk aktif. Dari 0 menjadi 1. Tapi karena ada buletannya dia jadi kebalikannya. Dia akan aktif ketika berubah dari 1 menjadi 0. Ini nih. Ini buletannya. Dia akan aktif entah itu set, entah itu reset, entah itu clock-nya ketika inputnya berubah dari 1 menjadi 0. Kalau ada bubble-nya begini. Maka terus kita bilangnya negatif edge trigger. Tapi kalau nggak ada buletannya begini, dia akan aktif ketika inputnya itu dari 0 menjadi 1. 01 tuh ini nih. Nah, dari 0 menjadi 1. Kalau ini, nah ini tadi yang seperti saya katakan, ini dari 1 menjadi 0, negatif edge trigger. Kalau dari 0 ke 1, terus kita sebutnya positif edge trigger. Gitu ya, mudah-mudahan menjawab. Jadi buletan-buletan itu inverter sih sebenarnya. Tapi dalam kasus ini kita sebutnya sebagai negatif edge trigger. Menjawab Pak. Terima kasih. Ya. Penting tuh buat kita tahu ya, karena nanti pada saat ujian nggak akan disebut ini negatif edge trigger atau tidak. Gambar aja begitu. Gitu. Kalau kamu nggak hati-hati, gambar timing diagramnya kan jadi salah. Gambar ininya nih. Kalau nggak hati-hati dan tidak mengerti maknanya di sini gitu. Gitu ya. Ada lagi mau tanya? Ada? Baik, saya lanjutkan kalau tidak ada. Nah, ini kan lihat udah mulai unik-unik nih yang ditanya gitu. Permintaannya tuh. Jadi saya ingin mendesain up counter modulus 5. 5 ada jelas dah 5 dah. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. 5 variasi kan gitu. Tapi ngitungnya dari 6 sampai 10. Bukan dari 0 sampai 4 gitu. Modulus 5 kan yang normalnya 0 sampai 4. Ini sekarang dari 6 sampai 10 kan. 1, 2, 3, 4, 5 balik lagi. 1, 2, 3, 4, 5 balik lagi. Nah, kan asik nih kalau soalnya begini nih UAS gitu ya. Kamu bikin tuh triple counter yang modulus 5. Oke, yang paling mudah modulus 5 maka setidaknya saya butuh 3 flip flop. 4 nih malah itu. Tapi karena dia sampai 10 jadinya di atas 7 nih berarti saya butuh 4. Kemudian mulai hitungnya tuh yang diambil adalah dari mulai 6, 0, 1, 1, 0 sampai 10. 1, 0, 1, 0, 11-nya meriset. Gitu. 1, 0, 1, 0. Gitu ya. Jadi si 10 itu harusnya meriset agar dia mulai menghitung lagi gitu. Menghitung lagi, tapi menghitungnya mulainya dari ini, jangan dari 0 gitu. Oke, desain dulu merisetnya lah. Bagaimana ini harus saya ambil? Harus saya ambil data ini untuk meriset si flip flopnya. Flip flopnya saya reset. Kemudian desain tuh gerbangnya ini kan gerbangnya ya. Gerbangnya ini. Nah, dia akan meriset si flip flopnya. Kemudian juga yang harus diperhatikan adalah bahwa
gerbang tadi juga harus mulai menghitung si flip-flop tertentu untuk preset gitu. Begini loh, ketika saya riset nih flip-flopnya nih, ketika dapat posisi 1011, struk riset. Ini saya riset, ini saya riset, ini saya riset semua, kan mulainya dari nol semua nih. Saya kan nggak mau begitu. Yang saya mau riset adalah ini saja, 2 saja. Karena ini harus dari nol dan ini nol gitu. Ininya tetap 1 pokoknya gitu. Terbayang. Flip-flop kedua dan ketiga pengennya tetap 1. Yang pertama dan terakhir itu 0. Maka ini saya riset, dua-dua ini. Ini 0, ini 0. Agar dapat 6 tadi. Makanya dia dihubungkannya ke sini. Di saat yang sama, saya ingin flip-flop yang kedua dan ketiga itu 1. Ketika kondisi ini terpenuhi. Berarti kalau yang tadi reset dijadikan 0, maka yang ini di preset dijadikan 1 gitu. Kondisinya sendiri dia selalu baca, biarkan saja toh yang akan kita riset dia nih gitu. Gitu ya. Ini nggak perlu saya riset. Flip-flop kedua dan ketiga saya tidak perlu riset. Justru yang saya butuhkan adalah presetnya, membuat dia menjadi 1. Makanya dia masuknya di sini. Di sini untuk men-set, bukan meriset ya, untuk men-set agar 1 gitu. Sehingga ketika kondisi ini terpenuhi, kluk, dia menjadi 1, flip-flop 2 dan 3, ini dan ini menjadi 0, flip-flop pertama dan terakhir. Sehingga mulainya di angka 6. Terus mulailah dia counter lagi seperti semula, nanti terpenuhi lagi, kondisi ini balik lagi. Begitu kira-kira bekerjanya dia. Ada yang ingin ditanyakan? Nah ini lumayan kalau buat soal UAS nih. Tidak ada? Ini sebenarnya bukan pertanyaan sih Pak, atau bisa dibilang pertanyaan juga. Sebenarnya kan kalaupun push button yang nggak kita taruh ya Pak. Oh iya tuh ada push Counternya button. kan push button kan ya itu? Iya benar-benar. Nah jikalau push buttonnya nggak kita pakai gitu, counternya kan akan menghitung dari 000 ya, tetap dari Ya. 0, 1. Nah ketika udah sampai 6, sampai 11 maksud saya kan dia akan balik ke 6 gitu Pak. Itu kan udah bisa juga Pak, cuman emang harus nunggu beberapa fase sinyal clock dulu sih. Cuman kan itu tetap sama Pak gitu. Iya, iya. Nah, itu gimana Pak? Tetap bisa aja kan pakai gitu? Boleh. Ini iya nih ada push buttonnya nih. Sepertinya push button di sini ingin memaksa ya. Jadi kalau tanpa push button dia akan muter aja terus gitu ya. Dari 6 sampai 10 balik lagi ke 6, 10 lagi. Dari 0110 menjadi 1010 balik lagi ketika dia ketemu ini gitu. Tanpa push button. Tapi ini dikasih 0 nih ya di sini ya. Yang ini ya. Nah, ketika ada push button maka dia akan berhenti menjadi 6 kapanpun push button dipencet. Kapanpun push button ditekan. Setuju saya dengan komentar kamu. Kalau saya nggak pakai push button, boleh dong Pak? Boleh. Kalau tidak ada push button, ini dihilangkan gitu ya, tinggal beneran ada resistor, terus begini, maka flip-flop kita itu akan menghitung dari 6 sampai 10, balik lagi ke 6 sampai 10. Benar itu, setuju saya. Push button ini tambahan saja, ketika saya truk pencet, maka dia akan mulai lagi dari 6, kapanpun push button ini dipencet. Misalnya sekarang lagi ada di sini gitu. Ketika saya ada di sini, tiba-tiba push buttonnya ditekan, dia langsung balik ke atas. Gitu ya? Setuju saya. Kalau kamu tanpa push button nggak apa-apa. Tergantung permintaan ya. Dalam contoh ini kebetulan sebenarnya push button tidak dibutuhkan. Ada lagi? Tempat kamu udah azan zuhur, berarti kamu bukan di Jabodetabek ya?
Betul Pak, saya di Kalimantan Pak. Ya Allah. Oke, pantesan kemarin bilangnya sudah Pak gitu karena udah jamnya makan siang jangan-jangan di Kalimantan. Betul Pak. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya pernah ke Kalimantan waktu itu. Lupa saya Kalimantan bawah. Apa yang paling bawah tuh? Kalimantan Makan Selatan itu. Pak. Makan apa? Iya, kalau nggak salah. Makan apa tuh? Pakis. Pakis ya banyak ya di sana ya. Pakis. Oseng-oseng pakis. Kamu Kalimantan apa? Utara? Selatan Pak. Oh, Yang Selatan. Kalimantan Utara singkatannya bukan Kalut, ini Kaltara gitu. Utara Pak. Kalau Kalut, Kalsel, Kalimantan Selatan, Kalsel, Kalimantan Barat, Kalbar, Kalimantan Timur, Kaltim, giliran Kalimantan Utara, Kaltara gitu. Kalau Kalut nggak enak didengarnya. Baik, ada yang mau tanya lagi silakan. Ya, hati-hati nih saya ngomong kalau lagi online ini nih. Takut ini viral gitu. Flip-flop TikTok. Silakan, ada yang tanya lagi? Nggak ada? Bisa ya? Nanti kamu baca-baca lagi lah. Terus kamu iseng-iseng tuh di rumah nanti ya. Saya pengen bikin dari 4 sampai 8 misalnya. 4 sampai 10 desainnya gimana ya? Gitu gambar gitu ya. Gambar buat. Kalau itu bisa berarti jangan-jangan UTS beres nih gitu ya. Oke. Kita lanjutkan dalam sebuah aplikasinya, maka barangkali kita mesti memperhatikan beberapa hal ya. Yang pertama paling mudah adalah saya butuh display Pak gitu ya. Display untuk menampilkan hasil saya gitu. Nah untuk menampilkan hasilnya saya bisa nyatakan itu dalam display LED ataupun 7 segment ataupun relay gitu ya. Atau yang lainnya itu bisa kita gandeng dengan flip-flop kita. Dengan counter dalam hal ini ya. Bisa alarm gitu ya. Bisa alarm, bisa macam-macam lah. Artinya kan ini sebenarnya kondisi tadi tuh begitu. Kondisi ini terpenuhi terus alarm bunyi misalnya gitu. Itu bisa dipakai. Misalnya ini kita ingin LED gitu ya. LED kita nyala. Gampangnya gitu. Saya ingin butuh sebuah sistem yang mengatasi problem saya. Yang saya inginkan saya punya LED yang akan nyala setiap 13 detik. Nah, loh, gitu. Pertanyaannya saya ingin punya sebuah LED yang nyala setiap 13 detik. Gitu ya. Gimana caranya tuh gitu ya. Maka yang saya butuhkan sekarang adalah saya harus punya clock dulu yang per 1 detik kan gitu. Iya enggak? Orang dia pengennya per 13 detik. Oh, clock 1 detik gimana ya Pak? Bikinnya ya. Loh kan tadi kita punya sinyal listrik itu 60 Hz ya. Ini saya lupa ya, listrik di Indonesia itu 50 atau 60 Hz. Saya lupa nih kayaknya Amerika kali ya, 60 Hz ya. 50 Indonesia Pak. 50 ya. Kita berapa? Sorry. 50. Iya, jadi nggak bisa nih ya. Tapi nggak apa-apa lah, anggaplah listrik kita tuh 60 gitu ya, 60 Hz. Jadi kita ambil saja listrik kita, langsung di Smith trigger, sesudah diturunkan tegangannya, dapat tuh clock 60 Hz. Yang kita butuhkan kan 1 Hz, ya enggak? Yang kita butuhkan 1 Hz, maka kita butuh pembagi tegangan. Pertama kita punya pembagi tegangan pembagi 10. Jadi 60 Hz berubah menjadi 6 Hz. Lalu kita bikin pembagi tegangan, pembagi frekuensi, Jadi ini frekuensinya 60 Hz dirubah menjadi 6 Hz dibagi 10, lalu dibagi 6 menjadi 1 Hz atau 1 detik periodenya. Nah, udah jadi nih. Jadi ini dibuat dulu gitu ya. Gimana buatnya? Ini kan sebenarnya ini counter gitu. Counter kan tadi katanya membagi frekuensi ya. Kemudian setelah dia menjadi 1 detik, maka kita harus desain bahwa dia menyala setiap 13 detik katanya gitu. Setiap 13 detik nyala. Nah, kamu
setiap 13 detik salah, satu clock itu kan 1 detik. Maaf ya kalau saya kembali lagi ke gambar ini nih. Jadi maksud 1 detik itu 1 ini tadi gitu. 1 ini 1 detik. Jadi kalau kita desain yang seperti ini itu saya ambilnya yang ini misalnya, maka clock saya itu nyalanya setiap berapa nih? 1, 2, 3, 4 detik nyala gitu. Kalau saya ambil di sini, setiap 4 detik nyala. Kalau saya ambil di sini, karena desain saya sekarang seperti ini. Clocknya 1 detik. Kalau saya ambilnya di sini, di 2/1, maka setiap 2 detik dia nyala. Padahal yang di soal mintanya setiap 13 detik, maka idenya kan sama, bahwa saya harus mendesain sebuah counter yang menghitung sampai 13, kan begitu? Ya enggak? Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, terus balik lagi ke 0, kan gitu. Nah, ketika sampai di 12 menjadi 13, harusnya dia memberitahu. Nah, kamu harus ambil tuh angka dari 0 sampai 11 sampai 12. Nah, ketika dia berubah jadi 13, angkanya berapa sih? Binernya gitu. Binernya berapa? Itu adalah binernya ini nih gitu. Nah, ini yang kemudian harusnya meriset. Riset agar counter kita balik lagi ke 0. Idenya kan gitu. Gitu sampai 13 balik lagi ke 0, terus dia hitung lagi tuk sampai 13. Nah, itu kan berarti 13 detik sekali. Nah, ketika 13 itu terpenuhi, saya pakai untuk menyalakan LED sebentar saja. Orang bilangnya nyalanya sebentar saja kok. Selama 1 detik aja kok. Oke, berarti saya ambil bagian yang unik dari output saya untuk menyalakan LED-nya. Ketika dia sudah 13, yang mana tuh dicari deh. Yang 13 itu kan binernya tuh ini yang uniknya gitu. Nah, ini kita pakai untuk menyalakan LED-nya. Begitu kira-kira idenya mendesain permohonan soal seperti ini. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Saya mau nanya, Pak. Ini mungkin terkait ini, Pak, di IC counternya, Pak. Itu kan ada CP1, CP0. Nah, di sini saya agak bingung, Pak. Itu kalau di internalnya, kan itu sinyal clock ya. Clockingnya ke flip-flop yang mana, Pak? Apa dia sinkronus ke semuanya sama, atau CP0 itu cuman clocking yang flip-flop 0, CP1 clocking flip-flop 1, atau bagaimana, Pak? Gitu. Baik, good. Sampai halaman ini, sampai halaman 13 ini, yang kita bicarakan adalah asinkronus. Semuanya, gitu ya. Asinkronus itu maknanya, ini contohnya nih, dua counter nih, ya. Saya punya clock 1 di sini, saya dapatkan dari sumber tadi. Maka clock yang berikutnya itu biasanya dapat dari input sebelumnya gitu. Dapat dari output sebelumnya. Itulah maknanya asinkronus. Nah, ketika saya punya IC counter, maka harusnya kalau kita bekerja pada asinkronus, maka clock-nya itu jangan bareng gitu ya. Clock-nya, misalnya saya punya sumber clock seperti ini tadilah. Terus ini saya masukkan ke semua sama di CP0 misalnya. Nah, itu sinkronus namanya. Tapi kalau asinkronus, maka harusnya clock pada flip-flop sesudahnya itu dapatnya dari output flip-flop sebelumnya gitu. Seperti ini. Clock-nya dia itu dapatnya dari output sebelumnya. Ini asinkronus. Nah, di IC-nya mungkin ini udah langsung terhubung gitu IC-nya. Jadi kita tinggal dikasih berapa key 1, key 2, key 3, key 4 gitu. Terus CP0 paling kasih tanya itu. Ya. Masing-masing ininya udah di dalam. Kalau seandainya ini bisa keluar sendiri-sendiri, artinya ini CP0, CP1, CP2, CP3, maka kita punya peluang untuk membuat dia sinkronus. Tapi kan itu jadi bukan IC counter, tapi itu IC flip-flop gitu. Jadi tergantung sih kalau
IC yang kita punya adalah IC counter, maka bisa langsung didesain tuh oleh si pembuat IC-nya, dia sinkronus atau asinkronus. Tapi kalau IC kita adalah IC yang isinya adalah JK flip-flop, maka counter ini bisa berdiri sendiri-sendiri nih. Kamu tinggal desainnya, saya ingin sinkronus atau asinkronus. Begitu, mudah-mudahan menjawab. Sebenarnya masih kurang ini sih Pak, masih agak kurang ini Pak. Kalau begitu, yang CP1-nya itu berarti apa dong Pak? Iya, Itu iya. yang dari tadi CP1 di contoh ini ya, gitu ya? Iya, itu jadi pertanyaan saya Pak. Itu kemana ya? Oke. Begini, ini kan sebenarnya saya nggak tahu juga sih, 7490 itu sebenarnya kan harusnya ya, ini adalah IC JK flip-flop mungkin ya, dengan ada CP0, CP1, CP2, CP3, seperti halnya ada Q0, Q1, Q2, Q3. Ada read 123, ada set 123 gitu. Nah, ini yang dipakai dalam kasus kita hanya CP0 dan CP1 saja. Desainnya nih. CP2, CP3 nggak tergambar di sini karena tidak dipakai. CP2, CP3 di sini nggak digambar karena tidak dipakai. Harusnya sih ada menurut saya. Termasuk MR2, MR1 saja dipakai, MR3, 4, 0 dan 3-nya nggak ada. Set 0, set 3-nya di sini nggak dipakai karena yang kita perhatikan adalah ini misalnya. Coba deh dicek nanti IC-nya ini ya. IC ini apakah cuma ada CP0, CP1? Saya yakin sih tidak. Harusnya ada CP0, CP1, CP2, CP3 ini. Dalam kasus ini dia hanya pakai dua ini saja. Begitu. Coba deh dicek ya, nanti saya juga nggak hafal IC ini IC apa. Termasuk yang ini ya, ini juga. Kenapanya CP0, CP1? Gitu. CP2, CP3-nya kemana? Ada, tapi nggak dipakai. Gitu ya. Atau dia mungkin sudah dibuatnya asinkronus gitu dalam kasus ini. Tapi dicek dulu deh, 7493 itu IC apa. Begitu ya, nanti bisa ditelusuri. Oke, baik Pak. Nah ini contoh lain saya rasa ini bisa dilihat ya nanti ya di buku ada kok contohnya. Sederhana nih, saya punya timer telur katanya. Timernya itu akan mulai bekerja ketika push buttonnya ditekan. Cuk, mulai. Terus mulai dulu dimasak telurnya setelah 3 menit. Terus buzzernya bunyi ngasih tutut bahwa sudah 3 menit. Gitu, sehingga telurnya diangkat misalnya gitu ya. Nah ini desainnya nanti kamu bisa baca di buku ada contoh-contoh soalnya ya, ditelusuri saya karena saya mengejar ini gitu. Bahwa kita tadi sudah belajar asynchronous counter. Ciri-cirinya tadi itu udah kelihatan. Nah sekarang kita akan diskusi tentang synchronous counter gitu. Jadi yang dimaksud dengan synchronous counter itu adalah clock-nya dijadikan satu. Ini dia nih. Ini lihat, nah ini clock-nya tuh. Clock-nya itu semuanya jadi satu di sini. Nah ini adalah ciri-cirinya si synchronous counter. Gitu ya. Maka mudah-mudahan tidak ada tadi delay propagation. Gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada delay propagation. Jadi lebih bisa dipakai untuk counter yang frekuensi tinggi, si sinkronus. Cuman memang akhirnya desainnya jadi rumit. Coba nih ya, kita ingin mendesain counter seperti ini aja biasa. Ini kan seperti yang tadi ya, di awal nih, ripple counter yang pertama kali nih tadi. Kebetulan aja dia sampai 4 bit nih, 1, 2, 3, 4, sehingga dia ngitungnya sampai 15 terus balik lagi ke 0. Kalau dia cuma sampai 8, 7 terus balik lagi ke 0 kan bisa gitu ya sebenarnya.
Tapi kan ini tidak. Oke. Nah, kalau tadi tinggal ambil saja Q0, Q1, Q2, sekarang saya tambahkan ini gitu. Tambahkan ini untuk men-set flip-flop kita J dan K-nya kondisi toggle gitu. Kondisi toggle-nya itu ditentukan oleh kondisi sebelumnya di sini. Kondisi sebelumnya di sini menentukan toggle-nya dia. Kondisi sebelumnya di sini menentukan toggle-nya. Kondisi sebelumnya dia, yang ini nih, kondisi ini menentukan toggle-nya dia. Dengan mendesain tambahan gerbang logika di sini. Kalau tadi kan tidak. Kita tinggal kasih satu-satu pada J dan K semuanya kan gitu. Semua J dan K tadi kita kasih satu-satu ini. Kalau sekarang J dan K-nya tergantung pada kondisi sebelumnya. Ini, ya. Ini menentukan JK dia, ini menentukan JK-nya dia. Tuh. Begitu ya. Nah, ini desain sederhana dari sinkronus. Mudah-mudahan kamu bisa dapat idenya gitu ya, bahwa setelah kita panjang lebar bicara tentang asinkronus, sinkronus itu adalah hal yang sama dengan asinkronus counter, cuman sekarang clock-nya dijadikan satu gitu saja. Truk, gitu. Semua jadi satu. Gitu ya. Kalau risetnya semua sama, tadi juga kan semuanya tergantung tergantung modusnya gitu ya, kita mau counter seperti apa. Tapi yang penting clock-nya itu jadi satu. Begitu, mudah-mudahan bisa dibedakan antara sinkronus dan asinkronus. Saya yakin sih, mudah-mudahan sih ujiannya asinkronus ya, karena kita lebih cerita panjang lebar tentang asinkronus daripada sinkronus. Dan di buku juga cerita tentang sinkronusnya nggak banyak, sedikit gitu. Paling kalau mau nih, saya ada contoh soal sedikit bagaimana saya mendesain modulus 6 sinkronus misalnya, up counter. Sama ya, ini adalah sinkronusnya. Lalu bagaimana saya mendesain modulus 6 kan sekarang kalau dimaksud dengan mendesain modulus 6 adalah bagaimana saya mereset counter saya ketika sampai hitungan ke-6 gitu. 0, 1, 2, 3, 4, 5, begitu 6, cuk langsung 0. Ya sudah, siapa yang berperan? Itu siapa yang berperan, ini kita desain, lalu dimasukkan ke reset counternya. Ada push button sama seperti tadi yang kamu juga tadi sampaikan temanmu, nggak pakai push button nggak apa-apa ya nggak apa-apa. Nggak pakai push button nggak apa-apa, asal ini di setnya 0 tapi ya. Jangan dipasang 5 volt. Push buttonnya dilepas tapi 5 voltnya dipasang sama aja bohong. Ya push buttonnya lepas, 5 voltnya juga dilepas ya, ini saja pasti. Sehingga ini kondisinya 0 gitu, si nornya. Jadi risetnya itu tergantung pada ini. Jadi soal ini kan sebenarnya yang kita rubah adalah ininya saja nih gitu. Maka kadang-kadang ininya saja yang diambil yang mana gitu. Untuk menentukan dia modulus berhenti sampai di mana. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa. Ini sepertinya halaman terakhir. Ada yang ingin ditanyakan? Nanti di rumah dicoba-coba ya. Saya bikin modulus 6 tapi ngitungnya dari 2 sampai 5 misalnya gitu. Oh yang belum malah counter mundur gitu. Coba deh mundur. Hitungnya dari 5 sampai 1 terus balik lagi 5 sampai 1 misalnya. Kan ini naik terus nih. Yang mundur gimana? Oh mundur ambil aja kibarnya Pak. Iya juga sih. Tapi jangan-jangan desain ininya beda. Baik, ada yang mau tanya sampai di sini? Sepertinya ini halaman terakhir. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya coba buat summary-nya. Hari ini kita sudah diskusi tentang counter, ya. Mudah-mudahan masih semangat ya kuliah elektronika digitalnya, elektronika 2. Hari ini juga kuliah terakhir. Mudah-mudahan juga nggak ketemu saya lagi di kuliah elektronika digital ya. Semuanya lulus gitu maksud saya. Nggak ada yang mengulang. Tapi untuk bisa tidak mengulang kan perlu effort dari kamu, bukan dari saya. Yang membuat kamu lulus kan bukan saya, kamu gitu ya. Jadi masih ada waktu 1 pekan, silakan
dipelajari lagi apa yang sudah kita diskusikan selama 1 semester ini, dicoba soal-soal yang ada di buku, saya yakin kamu bisa mengerjakannya. Dan sebagai penutup, hari ini kita sudah diskusi tentang counter, sinkronus, dan asinkronus. Ada asinkronus yang bekerjanya sebenarnya berdasarkan flip-flop. Jadi silakan flip-flopnya ditelusuri dengan baik, dipahami dengan baik, maka counter jadi mudah. Sebenarnya ada satu lagi, register gitu ya, yang mirip kerjanya dan berbasiskan flip-flop. Jadi silakan flip-flopnya dipelajari dengan baik, mudah-mudahan counter maupun registernya bisa juga dipahami dengan mudah. Sekian saja dari saya. Sampai ketemu lagi saat UAS nanti ya. Mudah-mudahan semuanya sehat, tidak ada yang tidak ikut ujian. Satu lagi, kalau masih ada yang belum mengumpulkan tugas ataupun PR, segera dikumpulkan gitu ya, jangan sampai bolong. Hubungi Mbak Diva ya sebagai asistennya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam.